Sementara itu, aksi pengumpulan KTP bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI 2017 dari jalur independen sudah melebihi syarat minimal Mahkamah Konstitusi, yaitu 532.000. Menurut Amalia Ayuningtyas, juru bicara teman Ahok, dari 150 posko teman Ahok yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, KTP yang sudah terkumpul sekitar 630.000 dan ditargetkan bulan Mei sudah terkumpul 1 juta KTP. Kan untuk dukungan KTP ini kan sudah sesuai dengan syarat minimal dari MK ya, yang 532 itu. Sekarang KTP untuk Ahok ini kan sudah 630-an ya. Ya kalau kata Pak Ahok, kalau kalian bisa mobil 1 juta, saya maju mobil independen gitu. Saat ini berapa Mbak? Sekarang 630. Iya. Dan kita sih targetnya bulan Mei ini sih udah 1 juta. Makanya kalau kita relawan, kita fokus ngumpulin KTP, kita bukan fokus untuk bisa menyaingi popularitasnya Pak Ahok. Kita emang di sini bukan mau ngerepotin Pak Ahok juga, kita cuma pengen kita ngejemput dukungan ya dari masyarakat gitu loh Mas. Pendanaan dari mana Mbak? Cara kerjanya gimana sehingga masyarakat tidak mengenal teman Ahok? Enggak sih, kita kalau untuk dari Pemirsa, berikut 26 gugatan sengketa pilkada yang ditolak Mahkamah Konstitusi dalam sidang hari Senin. Presiden Joko Widodo menghadiri acara konferensi internasional keluarga berencana di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya program keluarga berencana. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pada November 2015 lalu dalam pertemuan PBB, para pemimpin dunia dituntut untuk membangun planet yang diinginkan pada 2030. Jokowi mengatakan untuk mencapai tujuan itu harus dilakukan tindakan yang menyasar hingga ke tingkatan desa. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi di setiap negara, bahkan di tiap daerah, investasi pada keluarga berencana sangat penting. Jokowi juga menyinggung soal pentingnya peran perempuan. Untuk itu, pengetahuan dan perlengkapan KB harus dipersiapkan dengan baik. Jokowi juga menekankan bahwa program KB ikut menentukan kesehatan generasi mendatang. Saya mengajak para pemimpin dunia, warga dunia untuk segera mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk mewujudkan ibu sehat, anak sehat, keluarga sehat dan sejahtera. Hanya dengan cara itu kita akan bisa mewujudkan planet bumi menjadi tempat hidup yang lebih baik. Pengurus Golkar kubu Abu Rizal Bakri mendeklarasikan sebagai partai pendukung pemerintah. Dukungan itu dibacakan di hari terakhir rapat pimpinan nasional Golkar kubu Abu Rizal Bakri. Deklarasi diikuti 34 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang dipimpin politisi Golkar Yoris Raweai di Jakarta Convention Center. Deklarasi dukungan dibacakan di hadapan perwakilan pemerintah yang dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Deklarasi yang dituangkan dalam media semacam kanvas ukuran sekitar semeter itu kemudian diserahkan secara simbolis dari Abu Rizal Bakri kepada Luhut Panjaitan, didampingi Cahyokumolo dan Yasona Lauli. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jakarta, 25 Januari 2016. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Ketua Umum Abu Rizal Bakri, Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Terima kasih. Asasi Manusia, Bapak Yasona Lauli. Duduk. Juga Sekjen
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan ex-gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar bukan termasuk kelompok teroris. Ahok mengatakan Gavatar merupakan sekelompok orang yang memiliki konsep pemahaman yang perlu diluruskan. Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyembuhkan trauma para pengikut ex-Gavatar dengan memberikan pemahaman yang benar. Kita udah tanganin akan 5 hari di panti kita. Ada kerjasama MUI juga untuk kasih ya pemahaman lah tentang teologi yang benar gitu ya. Gak ada urusan dia dengan itu kayaknya ya. Saya kira kan mereka kan bukan sejenis teroris, bukan loh. Jadi masyarakat juga jangan, mereka juga orang-orang yang cinta damai, nggak ada unsur macam-macam sebetulnya gitu loh. Hanya soal konsep pemahaman. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan bus plat merah untuk operasional jemputan pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta tidak lagi khusus digunakan oleh PNS, tetapi bisa dimanfaatkan untuk jalur bisnis bagi warga Jakarta serta turis. Untuk itu Ahok meminta semua bus plat merah pengoperasionalannya dialihkan ke PT Transjakarta. Makanya saya minta bus pegawai tetap plat merah dioperasikan oleh Transjakarta, jurusannya sama, tapi sopirnya semua diambil alih dengan Transjakarta. Dan waktu siang sambil nunggu dia nggak boleh nongkrong-nongkrong, nggak jelas kemana. Itu dimanfaatkan untuk jalur bisnis. Dan banyak pegawai sepanjang Sudirman Tamrin itu yang suka makan siang. Ya dia bisa manfaatkan, pegawai-pegawai yang mau seputaran sini semua manfaatkan bus itu aja. Turis juga bisa manfaatkan MD Jakarta, dan dari sisi kiri. Nah, dari semua stasiun kereta api keluar dari Duku Atas, dia kalau cuma pengen sampai Ratu Plaza, dia bisa naik bus itu. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa Hani yang merupakan saksi sekaligus teman minum kopi Wayan Mirna di Cafe Oliver Grand Indonesia. Hani merupakan salah satu saksi penting dalam kasus tewasnya Mirna. Usai diperiksa penyidik sebagai saksi, Hani keluar sekitar pukul 1:30 siang dan enggan memberikan keterangan kepada media. Dirinya tidak menjawab pertanyaan awak media seputar kesaksiannya dalam kasus tewasnya Mirna. Berdasarkan keterangan polisi, Hani adalah salah satu saksi yang ikut mencicipi kopi Vietnam yang bercampur racun sianida yang menewaskan Mirna pada tanggal 6 Januari lalu. Polda Metro Jaya mengaku mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Meski demikian, kepolisian akan terlebih dahulu melakukan gelar perkara dengan kejaksaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya adalah hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian akan menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica, yang ikut minum kopi bersama Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar perkara.